Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imami ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ali. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair libtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi, saya agungkan para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus Habibana Sayyid Quraisy Asy-Syaghaf, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu kuatkan langkah beliau di dalam berdakwah, di dalam mengajak kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan jasmani beliau, dan mudahkan segala urusan beliau di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan juga para habaib lainnya yang barangkali saya tidak kenal atau mungkin saya tidak lihat, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau semua. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para guru yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus sahibul majlis Guru Al-Ustadz Muhammad Sa'ad, dan juga seluruh anggota beliau, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu kuatkan beliau dan Allah jadikan beliau ini istiqamah di dalam menghidupkan majlis dan memakmurkannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan juga Guru Muhammad Yusuf Asri. Ini beliau senior saya di pesantren, walaupun tidak ketemu, tapi kalau dilihat dari tahunnya belajar, beliau jauh di atas kami. Jadi sebetulnya saya ini sangat-sangat tidak layak di sini berbicara, karena banyak senior-senior, banyak yang lebih alim, yang lebih berilmu. Kalaupun saya bisa dikatakan berilmu, barangkali bahkan saya tidak berilmu kalau dibanding dengan beliau-beliau ini. Tapi insya Allah imtithal, menuruti permintaan dari sahibul majlis, insya Allah kita niatkan menyampaikan daripada ayat-ayat sucinya Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan juga ada Ustadz Faisal, salah satu senior saya juga dan teman saya di pesantren, dan juga seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari tokoh masyarakatnya, Bapak RT RW dan seluruh yang hadir di majelis ini. Semoga pian-pian berataan ini masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sabdakan dan diabadikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Al-Imam An-Nawawi mencantumkan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah tempat kita sekarang ini termasuk rumah Allah? Insya Allah termasuk rumah Allah. Kenapa ulun berani berkata seperti itu? Karena banyak sekali ulama yang mendefinisikan atau mengartikan kata rumah Allah sebagai kullu mabnan bunya libtigha'a mardatillah. Setiap bangunan yang dibangun atau dipakai digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini disebut rumah Allah. Maka insya Allah rumah ini yang digunakan untuk mencari keridhaan Allah, yang di dalamnya diadakan majelis, di dalamnya diadakan ta'lim, di dalamnya diadakan pembacaan manaqib, kemudian peringatan-peringatan hari besar. Insya Allah rumah ini penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah Allah yatluna ayatihi, yang membaca ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Tidak hanya sekedar membaca tapi juga mempelajari. Illa nazalat bihimus sakinah, kecuali akan turun ke dalam diri mereka rasa tenang. Maka insya Allah kita yang hadir di tempat ini mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tidak sekedar mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, dia juga mendapatkan kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bermacam-macam. Kalau ada orang sakit, ia mendapatkan rahmat Allah, maka penyakitnya insya Allah sembuh. Kalau orang rezekinya mampet, tersendat, ia mendapatkan rahmat Allah, maka rezekinya akan lancar. Kalau ia punya hajat lalu mendapatkan rahmat Allah, maka insya Allah hajatnya kabul. Maka semoga pian-pian berataan ini, apa yang pian hajatkan, yang pian cita-citakan, semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah, dan dinaungi, dilindungi para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah dilindungi malaikatnya Allah, insya Allah tidak ada keburukan yang akan sampai kepadanya. Makanya tadi ujar Habib Quraisy, kalau mau lepas dari corona, jangan pernah lepas dari majelis. Sering-sering hadir ke majelis, karena orang hadir di majelis dinaungi malaikat. Kalau sudah dinaungi malaikat, jangankan corona, rudal pun mengarah ke sini insya Allah mental. Apalagi corona yang kada kelihatan ya, kalau rudal aja mental insya Allah. Karena ini yang menaungi adalah malaikat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah, orang yang hadir di rumahnya Allah seperti sekarang ini disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para makhluk-makhluknya, yaitu di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah, di hadapan orang-orang soleh yang roh-rohnya sekarang indallah, berada di sisi Allah, wabil khusus sayyidus salihin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama pian berataan disebut di hadapan mereka, wabil khusus di hadapan Nabi Muhammad. Insya Allah Nabi Muhammad jadi kenal dengan kita semua. Insya Allah berkat kenalnya Nabi Muhammad dengan kita, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau, masuk surga bersama beliau, minum dari telaga Kautsar langsung dari tangan beliau, syurbatan la nazma'u ba'daha abada, tegukan dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang suci, yang kalau kita meneguk darinya air dari telaga Kautsar tidak akan haus selamanya setelah itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan ke hadratillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah diberikan kesempatan kita kumpul dan silaturahmi di dalam majelis berkah sholawat ini, yang semoga sesuai namanya kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali telah mendapatkan berkah dari sholawat yang sedari tadi sudah dilantunkan dan diperdengarkan. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang hamba mulia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan keistimewaan diperjalankan di dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada manusia manapun semasa mereka masih hidup kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita semua yang kita cita-citakan kelak di akhirat, di akhirat nanti ini ketika
umat Islam, orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, mereka akan tercengang dan sangat takjub dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Akan tetapi ada satu buah bonus. Ada satu buah bonus yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat-nikmat surga tadi tiba-tiba hilang dan tidak terpikirkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, di akhirat dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna artinya surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Apa tambahannya surga? Kata para mufassirin, kata para ahli tafsir, tambahan daripada kenikmatan surga adalah an-nazar ila dzatillahi ta'ala, melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditampakkan zatnya Allah di hadapan penduduk surga, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa yang belum mereka pernah rasakan sebelumnya daripada nikmat-nikmat surga lainnya, sehingga mereka lupa dengan yang namanya surga dan tercengang, terpaku kepada memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua menjadi orang-orang yang digolongkan untuk mendapatkan kenikmatan tadi, tambahan atau bonus dari surga tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai temanya peringatan Isra Mi'raj dan juga dirangkum atau dikumpul dengan haulnya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ini merupakan acara yang luar biasa penuh dengan keberkahan. Sebetulnya saya tidak bicara saja di sini, acaranya sudah cukup kita bawa pulang berkahnya sampai ke rumah mengalir kepada keluarga. Bahkan kalau saya bicara, takutnya bicaranya saya malah mengurangi keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Tapi insya Allah kita niatkan semuanya, semoga yang saya sampaikan ini nanti ada baiknya. Yang pertama ingin saya sampaikan tidak banyak, dua hal aja. Karena ini peristiwa Isra Mi'raj dan waktunya juga kebetulan di bulan Rajab. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Satu pelajaran kita ambil dari bulan Rajab, satu pelajaran lagi kita ambil dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pelajaran pertama, bulan Rajab ini adalah bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Jadi bulan ini sudah 12 jumlahnya. Maksudnya satuan hitungannya. Nanti bulan timbul, hilalnya kelihatan, kemudian jadi purnama lalu hilang, 1 bulan sudah. Hilal baru, purnama lagi, hilang lagi 2 bulan. Nah seperti itu sampai 12 kali. Sudah memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi minha arba'atun hurum. Di antara 12 tadi ada 4 yang suci. Hurum ini bentuk jamak dalam bahasa Arab. Bahasa mufradnya atau bentuk satuannya haram. Haram tidak pakai alif. Kalau haram yang pakai alif yang panjang bacaannya itu artinya haram. Kada boleh. Ya, pian bebini 5 haram. Ya, panjang. Tapi kalau bebini 4 boleh, ya kan? Kalau bebini 5 haram. Nah, kalau bebini 5 kali boleh ya. Berarti ada yang ditinggal 1, baru yang kelima bebini lagi. Haram, panjang roknya. Kalau haram, roknya pendek, itu artinya suci, mulia, agung. Nah 4 bulan dari 12 tadi ini ternyata ada yang suci, ada yang mulia. Haram dia. Kalau pian berangkat haji kan ke tanah haram ya. Tanah haram itu artinya tanah suci. Jadi ada 4 yang agung. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, al-ashhurul hurum, 4 bulan yang suci ini, wahidun sardun wa thalathatun wahidun fardun wa thalathatun sardun. Ada 1 bulan yang terpisah dari lainnya, ada 3 bulan lagi yang beruntun. 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Kalau 3 bulan yang beruntun adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Bulan 11, bulan 12 lawan bulan 1 kalau hitungan angkanya.
Nah, jadi bulan Rajab ini terpisah dari bulan lainnya. Usut punya usut, ternyata bulan Rajab juga memiliki keistimewaan lain selain dia menjadi bulan suci. Maka kalau kita lihat kitab-kitab yang menyebutkan bulan Rajab, itu para ulama senantiasa menyandingkan bulan Rajab dengan sebuah gelar. Biasanya disebut Rajab al-Asam. Jadi dia selain disebut bulan Rajab yang suci, dia juga disebut dengan bulan Rajab al-Asam. Al-Asam ini artinya, kalau bahasa Arab, secara bahasa artinya tuli. Ya, bulan Rajab ini diartikan tuli. Ya. Tuli itu bagus apa enggak? Ya Pak, tuli bagus apa enggak? Kira-kira kalau kita diberi pilihan bisa mendengar sama tuli yang mana? Ya, biasanya kalau bubuhannya sebelum kawin, sebelum nikah itu semuanya mau bisa mendengar. Pas habis nikah, habis kawin, berharap tuli semuanya, ya kan? Kenapa? Supaya kadang mendengar bini bermamai. Ya. Jadi bulan Rajab ini bulan yang tuli. Maka pelajaran yang kita ambil yang pertama di bulan Rajab ini yang ingin kita sampaikan adalah ilmu tuli. Ilmu tuli ini ilmu yang luar biasa ya. Ilmu tuli ini ilmu luar biasa. Bahkan ada seorang ulama yang sampai terkenal cuma gara-gara dia pura-pura tuli. Namanya Hatim al-Asam. Seorang ulama tasawuf, sufi. Ya. Suatu ketika Hatim ini berangkat ke pasar mau membeli sesuatu. Tidak sengaja, ini salah satu riwayatnya. Ada beberapa riwayat sebetulnya kok bisa sampai digelari tuli dia. Mau ke pasar berangkat beli sesuatu, pas sampai di depan pedagang dia lagi milih-milih barang, tidak taunya pedagangnya terkantut, buang angin kada sengaja. Merah mukanya malu. Hatim tahu orang ini malu, maka ketika berbicara, ketika si pedagang menjawab, si Hatim pura-pura tuli. Ya. Pura-pura tuli. Ujar pedagang dalam hati tadi, bah, orang ini tuli sekalinya. Berarti kada mendengar tadi aku terkantut. Aman. Ya. Karena Syekh Hatim tadi pura-pura tuli. Tidak sampai di majelis jual beli itu saja. Hatim tahu ini pengalaman buruk yang namanya buang angin di hadapan orang, apalagi suaranya nyaring. Pengalaman buruk, kapan-kapan dia melihat saya barangkali dia akan teringat lagi. Makanya Hatim pura-pura tuli tidak hanya di majelis jual beli itu saja. Pulang dari situ masih pura-pura tuli, besoknya masih pura-pura tuli, bulan depan masih pura-pura tuli, sampai dia dikenal dengan nama Hatim si tuli. Kapan dia mengaku bahwa dia sudah tidak tuli? Ketika si pedagang tadi sudah meninggal dunia. Kenapa seperti itu? Tujuannya dia ingin menjaga hati si pedagang. Jadi tuli ini kadang tidak selamanya jelek ya. Kadang tidak selamanya jelek. Apalagi pian kalau praktekkan ilmu tuli ini di dalam rumah tangga. Bini bermamai kita tuli aja pokoknya, kada usah didengari. Insya Allah rumah tangga awet sampai akhir hayat, insya Allah ya. Percaya kada? Ya, ilmu tuli ya. Ini luar biasa bisa menyelamatkan rumah tangga. Nah, maksud dari ilmu tuli ini adalah ketika sebetulnya tujuan utamanya bukan tulinya ini. Sebetulnya tujuan utama dari belajar di bulan Rajab dengan istilah tuli ini, karena bulan Rajab ini seperti begini gambarannya. Bulan Rajab adalah bulan yang suci. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci maksiat, sangat membenci pertikaian dan peperangan di dalamnya. Tidak suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang tidak suka maksiat, tidak suka peperangan, tapi di bulan Rajab lebih tidak suka lagi. Sama kayak pian, kalau tetangga putar musik nyaring-nyaring kan kita tidak suka. Tapi pas di rumah lagi berduka, tetangga putar musik nyaring-nyaring, tambah tidak suka lagi. Kayak gitu gambarannya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci maksiat di bulan Rajab. Lebih tidak suka. Sehingga umat terdahulu, bahkan sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sudah mengenal betapa sucinya bulan Rajab. Mereka yang punya hobi berperang, punya hobi bertikai, berdebat, bersiteru dan lain sebagainya, yang memancing keributan, begitu masuk bulan Rajab mereka langsung diam mertaan. Semuanya diam, semuanya sunyi senyap. Saking sunyinya, saking senyapnya, bulan Rajab ini sampai dikatakan tuli. Orang-orang di dalamnya kayak tuli karena tidak mendengar keributan apa-apa lagi. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Maka maksud dari tuli di sini adalah bagaimana kita menghindari pertikaian,
bagaimana kita belajar dari bulan Rajab ini untuk menjauhi perselisihan. Jangan sampai kita memunculkan keributan sekiranya orang lain tidak terganggu dengan keributan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu tuli ya. Jadi jangan sampai memunculkan keributan sekiranya orang lain tidak mendengarkan apa-apa. Nah, maka kalau kita telusuri berbagai macam keributan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sebetulnya sumbernya satu, karena kita ini kurang bisa menjaga muntung ketika berpandir. Ketika kita ngomong, ketika kita berbicara, kita kurang bisa menjaga perasaan orang lain. Kita jarang memfilter dan menyaring ucapan. Maka kalau mau selamat dari perkelahian, dari perdebatan, dari pertikaian, dari perselisihan, pintar-pintar jaga mulut. Bahkan menjaga mulut ini saking besarnya faedahnya sampai dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur akan kesempurnaan keimanannya seseorang. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Jadi kalau kita mau berpandir, pikir dulu. Ini pandiran kalau aku keluarkan, kalau aku sampaikan, apakah akan memunculkan kebaikan? Apakah akan memunculkan maslahat? Kalau seandainya iya, keluarkan dan sampaikan. Tapi kalau kita pikir, kalau seandainya ini pandiran aku keluarkan, aku sampaikan, justru memunculkan permusuhan, justru ada yang tersinggung, ada yang marah, maka tahan ucapan tersebut. Ini yang dimaksud orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya kita bisa digolongkan ke dalam golongan tersebut. Jadi itu yang pertama ya, bagaimana kita mempelajari ilmu ini dari bulan Rajab. Kita jauhi perseteruan dari atau dengan cara menjaga ucapan kita, jangan sampai orang lain terganggu pendengarannya, jangan sampai apalagi dia sampai tersinggung. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu dari peristiwa Isra Mi'raj. Satu ilmu saja kita sampaikan, yang tentunya kalau berbicara Isra Mi'raj, ilmu yang paling besar, ilmu yang paling agung untuk disampaikan adalah perkara sholat. Dan kita tidak bosan-bosannya menyampaikan perkara sholat ini. Ya, betapa pentingnya sholat, betapa agungnya urusan sholat. Karena Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau bahkan sudah menyampaikan bahwasanya kedudukan sholat di dalam agama ya, itu bagaikan kepala pada tubuh seseorang. Nah, pian ini kan berataan yang hadir di sini semuanya punya kepala, loh. Ya, ada yang kadang punya kepala hadir di sini. Ya, kalau ulun lihat-lihat, masya Allah semuanya kepalanya, wajah-wajahnya dari tadi tidak ada juga yang sama ya, beda-beda semuanya. Nah, ini termasuk nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kepala sangat penting, bahkan bukan cuma sangat penting, bahkan dia adalah penentu apakah jasad ini masih bisa hidup atau tidak. Kalau ada kepalanya, insya Allah jasadnya masih bisa hidup, atau memang masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada kepala, nggak mungkin jasadnya hidup, pasti mati sudah. Kecuali hantu ya, kecuali hantu. Nah, jadi begitu juga dengan agama. Agama seseorang bisa dikatakan bernyawa, ada rohnya, bernilai agamanya ketika dia melaksanakan sholat. Kalau dia tinggalkan sholatnya, maka tidak ada gunanya dia mengamalkan agama, amalan-amalan di dalam agama Islam. Ini banyak sedekahnya, berapa kali naik hajinya, ziarah ke makam ulama, ke sana ke sini, majelis taklim kada pernah absen di mana-mana. Tapi sekalinya orangnya kada sholat. Meninggal dalam keadaan dia meninggalkan sholat, wafatnya dalam keadaan meninggalkan sholat. Ujar Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabul insan alaihi as-salah. Nanti di hari akhirat pertama kali dihisab sholat. Idza soluhat soluha sahiru amalih, wa idza fasadat fasada sahiru amalih. Kalau pas dihisab pertama kali sholatnya bagus, maka bagus amal ibadah lainnya walaupun sedikit, dilanjut hisabnya. Akan tetapi ketika sholatnya buruk, jelek, banyak bolongnya, apalagi ternyata ia tidak pernah menaikkan sholat, maka amal ibadah yang lain pun akan dipandang jelek, tidak ada gunanya. Bahkan barangkali hisab dihentikan di situ, amal yang lain kada usah dihitung, karena kuncinya sudah tidak ada. Ini gambarannya betapa pentingnya sholat.
Ya, bahkan kalau kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj saja, ini peristiwanya saja sudah menunjukkan betapa sholat ini sangat penting. Amal ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara. Perintah puasa, perintah zakat, perintah sedekah, perintah tolong menolong, perintah berbuat baik, perintah semua bentuk perintah di dalam Al-Qur'an disampaikan melalui malaikat Jibril, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala ingin mensyariatkan salat 5 waktu, ternyata syariat ini tidak dititipkan dulu melalui malaikat Jibril. Yang ada justru malaikat Jibril disuruh turun ke bumi menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diantar ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha pun malaikat Jibril undur diri. Ya Rasulullah, kalau aku maju aku terbakar. Jadi silahkan engkau yang maju. Maka Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, masuk dengan baju dan sandalnya dan tidak terbakar. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau terima ketika sudah berada di hadapan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang telah diwahyukan, yaitu perintah salat yang tadinya 50 waktu sampai dikurangi dan berakhir di 5 waktu. Jadi dari turun perintahnya saja sudah berbeda, tidak melalui perantara sebagaimana perintah ibadah-ibadah yang lain. Maka sholat di sini sangat istimewa, sangat agung, dan wajar kalau memang menjadi penentu keimanan seseorang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Jarak antara kita dengan mereka, maksudnya orang-orang yang tidak beriman, antara orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman ini cuma sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau ditinggal sudah sholat ini, maka dia adalah orang yang tidak beriman. Tapi kalau dilaksanakan berarti dia orang yang beriman. Jadi sangat penting yang namanya sholat. Maka ulun sampaikan dari peristiwa Isra Mi'raj ini, marilah kita kembali mengingatkan, ya, kita kembali tanamkan kepada diri kita betapa pentingnya sholat 5 waktu, ya. Kepada anak-anak kita, kepada istri kita, semuanya kita ingatkan. Jangan sampai ada di antara mereka, jangan sampai ada di antara kita orang yang tidak menunaikan sholat 5 waktu. Walaupun bolong-bolong cuma sedikit, jangan sampai. Harus lengkap 5-5-nya, tidak ada tawar-menawar. Karena kata para sahabat, diriwayatkan juga bahwa masami'na min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam fil a'mal anna tarkuhu mukaffirun atau anna tarkahu kufrun illa shalah. Kami tidak pernah mendengar riwayat apapun dari sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sedang membicarakan amal ibadah, bahwa amal ibadah ini kalau ditinggalkan bisa kafir orang, bahwa amal ibadah itu kalau ditinggalkan orang bisa kafir. Tidak pernah kita dengar kecuali satu, yaitu sholat. Orang kada puasa ditinggalkan belum kafir, masih munafik, masih fasik. Kalau zakat ditinggalkan masih fasik. Dan ulama khilaf, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik. Sudah berduit bisa haji, tapi kada berangkat, inya meninggalkan ibadah haji, fasik. Tapi kalau sudah sholat yang ditinggalkan secara sengaja, sholat yang sudah dia tidak mau laksanakan karena dia membangkang, karena dia malas, maka kata para ulama, orang ini kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau di antara kita, di antara keluarga kita ada yang meninggalkan sholat, barangkali karena cuma lalai, maka ingatkan. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau menegaskan, pian kalau punya orang keluarga yang kalian tanggung nafkahnya, istri dan anak wabil khusus, perintahkan mereka untuk sholat. Kalau nurut, alhamdulillah. Kalau mereka menolak, ingatkan dengan keras. Yang pertama kali ajak dengan lembut. Masih menolak, ingatkan dengan keras. Masih menolak lagi, ancam. Yang ketiga, kalau sudah diancam ini masih menolak, ujar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sahibur ratib, beliau katakan, fa'ab'idhu anka. Maka jauhilah orang seperti itu dari dirimu. Fa'innahu syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Jadi kalau misalnya Pak lah, pian punya bini,
disuruh sholat sekali dengan lembut, ayo sayang kita sholat 5 waktu, ajaki baik-baik, inya kada mau, padahal kada lagi halangan. Oke, sudah. Yang kedua kali diajak lagi dengan lebih tegas, ayo kita harus sholat, sholat ini wajib, kada boleh ditinggalkan, inya masih kada mau. Oke, sudah. Yang ketiga kali, pian kalau kada mau sholat, aku bebini lagi. Ternyata masih kada mau sholat, ujar Habib Abdullah Al-Haddad, tinggalkan aja, balikkan ke orang tuanya, begini lagi kita yang mau nyaman lagi ya. Keras ini, ya keras. Yang bikin keras siapa? Apakah saya yang menyampaikan, yang membuat perkara sholat ini keras? Bukan saya. Yang memang menjadikan sholat ini perkaranya keras adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syariat Islam tidak menyisakan satu celah pun bagi seseorang untuk meninggalkan yang namanya sholat. Pian sakit, sholat boleh apa kada? Tetap wajib sholat. Padahal kalau puasa, orang sakit boleh meninggalkan puasa, nanti kena dibayar setelah bulan Ramadan. Sholat Jumat, bukan sholat Jumat ya. Ketika bayar zakat, mau bayar zakat, ternyata pas mau bayar uangnya hilang, boleh zakatnya ditunda karena dibayar kalau sudah ada uang lagi. Ibadah haji, sudah ada uangnya, sudah mampu, ternyata dihalangi oleh corona, ditunda hajinya. Apakah pian berdosa? Ada berdosa. Nanti kalau pintu haji sudah dibuka, dan insya Allah semoga cepat dibuka, berangkatan lagi bubuhannya. Artinya tidak ada ibadah lain yang seperti sholat. Yang mana ibadah lain ini masih ada celah untuk ditinggalkan dan diganti di waktu lain. Tapi urusan sholat, sakit harus sholat, dalam keadaan safar perjalanan harus sholat, singgah stumat pisahkan waktu sholat. Bahkan sampai gentingnya perkara sholat ini, di peperangan pun orang masih harus sholat. Kayak cerita Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Suatu ketika beliau sedang sholat zuhur. Ini sudah menuju ke medan peperangan. Beliau sholat zuhur bersama para sahabat. Maka tempat beliau sholat ini ternyata sudah dekat dengan tempatnya musuh. Dari kejauhan musuh sudah mengintai. Lihat bubuhan Islam itu, mereka lagi sholat. Itu umatnya Muhammad lagi sholat. Ujar salah satunya lagi bepada, kalau seandainya kita hantam bubuhan muslim ini ketika mereka sedang sholat, maka kita akan menang, maka kita akan bisa menghabisi mereka. Ujar yang satunya lagi, sabar aja, ini sekarang lagi waktu siang. Habis siang ini ada sebuah sholat yang akan mereka laksanakan, yang mana sholat tersebut lebih mereka cintai daripada diri mereka, yaitu sholat asar. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta. Kata para ulama mufassirin, kebanyakan menafsirkan sholat wusta adalah sholat asar. Sholat 5 waktu kan sudah mencakup sholat asar. Kenapa kok sholat wusta disebutkan lagi, sholat asar disebutkan sendiri lagi? Karena saking agungnya sholat asarnya. Kenapa saking agung? Karena banyak orang yang melalaikannya. Jadi ini diagungkan sendiri supaya orang lebih cinta. Maka para sahabat Nabi Muhammad sangat cinta dengan sholat asar. Ujar musuhnya Allah tadi ini, dia bilang, nanti pas sholat asar kita hantam aja bubuhannya. Bagaimana ya dalam peperangan? Apakah umat Islam harus meninggalkan sholat ketika itu agar tidak dipukul atau tidak dihantam oleh musuh-musuh mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan membiarkan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saking ingin menunjukkan betapa sholat ini juga tidak boleh ditinggalkan, Allah juga tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat di waktu asar. Padahal musuh sudah berencana untuk menyerang ketika itu. Tapi apa solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Solusinya adalah diturunkan syariat atau tata cara sholat khauf, sholatul khauf, di dalam surah Al-Maidah, ya. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Seandainya engkau berada di dalam peperangan dan di antaramu ada para sahabatmu atau umatmu, maka dirikanlah sholat ketika itu, hendaknya lah sebagian bersiap-siap dengan senjatanya dengan tata cara tertentu. Ya, pian baca surah Al-Maidah ayat berapa itu, ulun lupa juga ayatnya. Intinya di situ ada salah satu ayat tentang bagaimana seseorang melaksanakan sholat ketika sedang berperang. Namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting.
Bayangkan di dalam peperangan pun masih harus sholat. Sholatul khauf ada lagi di atasnya, namanya sholatul syiddatil khauf. Sholat keadaan sangat genting. Bagaimana sangat genting? Kalau keadaan genting pertama tadi itu musuh masih jauh mengintai, kita sedang sholat bersiap-siap jaga diri. Tapi kalau syiddatul khauf adalah sholat ketika perangnya berkecamuk. Ini kita sedang sholat, musuh menyerang, bagaimana? Kita tangkis dengan gerakan seperlunya. Sholat tetap berjalan. Nah, ini sholat syiddatul khauf. Jadi kalau pian mau tahu betapa tidak ada celah untuk meninggalkan sholat sampai seperti itu syariat Islam mengajarkannya. Dan kita semuanya harus tahu bab tadi. Barangkali mungkin sepanjang hidup kita tidak akan mempraktekkannya. Semoga kita semua ini tidak pernah masuk ke dalam peperangan bersenjata itu ya. Semoga saja. Cuma mengetahui hal tersebut akan menjadikan kita memahami betapa pentingnya sholat. Sehingga ajarkanlah anak istri kita ya bagaimana mereka melaksanakan sholat. Jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Pian capek-capek, pian uyuh-uyuh hadir di majelis sana sini semuanya pian hadiri. Guru-guru, para habaib semuanya pian salami. Ternyata anak pian biarkan duduk di tongkrongan sana bersama teman-temannya yang bukan mahram. Laki-laki duduk dengan perempuan, perempuan duduk dengan laki-laki, padahal belum menikah, bukan saudara, bukan mahram ya. Siapa yang mengalir dan mendapatkan dosanya? Yang mendapatkan dosanya tentu kepala keluarga, karena dia punya tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ini sebagai kepala keluarga punya tugas menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Jadi bukan diri saja tapi juga keluarga. Sehingga ketika ada keluarga yang bermaksiat, meninggalkan sholat, apalagi sampai berzina, apalagi sampai melakukan perbuatan dosa-dosa besar, maka dosanya bisa mengalir kepada kepala keluarga tadi yang bertanggung jawab. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga makanya wajar Abi Abdullah Al-Haddad tadi sampai mengatakan tinggalkan aja. Bini kadang mau sholat tinggalkan, anak kadang mau sholat usir, jangan diberi makan. Sekeras itu, kenapa sekeras itu? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kalian temukan yang namanya sekelompok orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan zakat, orang yang meninggalkan ibadah, yang ketika disuruh diingatkan dia masih membangkang, ini adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Termasuk orang yang had itu dalam bahasa Arab artinya membangkang. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun dia si pembangkang ini adalah orang tuanya, walaupun dia ternyata adalah anak-anaknya, walaupun ternyata dia saudaranya, istrinya, semuanya jangan sampai kita biarkan. Jadi kalau memang kita ingin dicap sebagai orang beriman, jangan biarkan kemaksiatan tersebut terjadi. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ketemu orang yang beriman yang masih mencintai orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga caranya jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga, anak dan istri melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai melebihi, maka naudzubillah, takutnya kita tertarik ke dalam arus maksiatnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu ilmu yang kedua ya, itu betapa pentingnya sholat kita tanamkan ke dalam diri kita ya. Jangan sampai ketika sudah ajal menjemput kita baru menyesal ya. Di akhirat nanti yang pertama dihisab sholat ya. Kalau sudah sholatnya ternyata buruk, dimasukkan ke dalam neraka. Makanya orang yang menyeberangi sirat bertanya-tanya kepada ahli neraka, masalah kekum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kata mereka, kami gara-gara tidak sholat di dunia. Lalu diadab gara-gara tidak sholat itu di neraka. Diadab di neraka. Adabnya neraka belum dirasakan saja, baru dilihat, yubassarunahum, baru dilihatkan adab neraka ini kepada calon penghuninya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum, baru diperlihatkan, yawaddul mujrimu law yaftadi bihi min adabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih.
Ketika azab neraka diperlihatkan kepada calon penghuninya, mereka langsung berharap, ya Allah, seandainya saja azab atau siksaan ini boleh aku tebus. Ini anak-anakku, ambil saja azab dia, selamatkan aku. Anak-anaknya yang dia cintai di dunia dia sodorkan, karena azab neraka dia takut. Wasahibatihi, bininya, istrinya, ini istriku ya Allah, azab dia saja, selamatkan aku. Belum cukup istrinya, saudaranya dia sodorkan juga. Belum cukup saudaranya, keluarga-keluarganya yang melindungi dia ketika dia hidup di dunia, dia sodorkan juga. Padahal sangat dia cintai, sangat dia sayangi. Tapi supaya aku bisa lepas dari azab neraka, ini semuanya aku sodorkan. Belum cukup ya Allah, aku sodorkan semua ahli dunia, penduduk muka bumi ini, ambil semuanya azab, selamatkan aku sendirian. Ini azab neraka. Baru diperlihatkan, belum dirasakan. Itu baru ketika diperlihatkan. Jadi bayangkan betapa luar biasanya, betapa mengerikannya azab di akhirat. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu, atau mungkin kebalikannya, meninggalkan sesuatu yang berpotensi menjerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan menanamkan betapa pentingnya sholat kepada diri kita, kepada keluarga kita. Tidak usah macam-macam ya, ibadah itu tidak usah banyak. Ujar Nabi Muhammad, ujar sahabat Nabi Muhammad, suatu ketika ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau aku ini hadir, kalau aku ini melaksanakan sholat ya Rasulullah, lalu aku berpuasa di bulan Ramadan ya Rasulullah, lalu yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah? Ujar Nabi Muhammad, tadkhulul jannah, na'am ya, kamu akan masuk surga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal ya halal, yang haram ya haram. Empat amal ibadah ini, kalau zaman sekarang karena sudah banyak majelis, tambahi satu lagi, hadir di majelis ilmu supaya tambah lebih berkah lagi. Supaya yang tadinya kalau seandainya 4 diamalkan masuk surganya 80 km per jam, menghadir majelis insya Allah jadi 1000 km per jam, karena menambah keberkahan dari 4 amal ibadah tadi itu. Maka silahkan amalkan itu di akhir zaman ini ya. Kalau seandainya kuat menambah amal ibadah, amalan-amalan lain silahkan tambah. Tapi yang 4 ini jangan sampai lepas. Itu yang paling penting yang harus kita amalkan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ya. Maka semoga kita semua ini, termasuk saya pribadi Al-Bagir yang menyampaikan, bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tuli, yang pertama dari bulan Rajab kita amalkan ilmu tuli, yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj kita tanamkan ilmu betapa pentingnya sholat 5 waktu di dalam diri kita dan juga kepada keluarga-keluarga kita. Semoga dengan kedua ilmu ini kita bisa selamat dunia akhirat. Kita tidak keluar dari bulan Rajab kecuali dalam keadaan kualitas diri kita sebagai seorang muslim sudah lebih baik daripada sebelum masuk Rajab, dan kita juga tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita zahir dan batin sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat kita yang sudah kita sisipkan di dalam hati semoga dikabulkan dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semoga dipermudah. Hajat dunia bil maisarah dipermudah oleh Allah. Hajat akhirat bil maghfirah, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Salah dan khilafnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Habib daripada Habib Quraisy beserta Habib. Jangan lupa subscribe ya.